Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6, Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajaran, Saudara Direktur Utama Perum Bulog beserta seluruh direksi dan jajarannya. Saya memulai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pertanyaan saya, apakah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak sudah dikuasai oleh negara atau tidak? Ini pertanyaan saya penting. Apakah merasa Menteri Perdagangan sudah bisa menguasai hajat hidup masyarakat? Direktur Utama Bulog apakah sudah merasa bahwa hajat hidup masyarakat ini aman dikuasai oleh negara? Ini dulu. Karena kalau saya menangkap keinginan Presiden Prabowo Subianto, justru ada keinginan yang kuat bahwa hajat hidup masyarakat ini betul-betul dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini harus menjadi keinginan kita bersama. Dari sini menurut saya harus mulai. Saya kalau berbicara persoalan Bulog selesailah. Segitu-gitu saja. Bulog itu lebih banyak bluffing-bluffingnya. Lebih banyak omon-omonnya. Bohong 3 juta itu. Percaya saya. Buktikan. Kalau terbukti saya push up 10 kali saya. Kalau 3 juta itu berhasil. 10 kali saya. Karena kalau lebih dari situ saya nggak kuat gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Kalau depan militer begitu, push up atau sit up gitu ya. Saya berani untuk menggaransi bahwa Menteri Perdagangan tidak memiliki kekuatan yang kuat, yang utuh untuk bisa mengatur harga. Nonsen. Gitu. Nonsen. Apalagi Pak Silmi Karim itu mah yang lainnya. Pak Isi Karim sulit untuk ditelepon gitu. Kalau di WA nggak jawab. Nah, jadi ini yang menurut saya harus menjadi guidance kita bersama. Pertama, nggak bisa dong bahwa kita hanya bergerak, bertindak seperti pemadam kebakaran. Kita hanya untuk menentramkan harga. Menentramkan harga itu menstabilisasikan harga hanya pada Nataru dan Idul Fitri. Nggak bisa. Justru hari-hari lainnya lebih banyak. Masa masyarakat perlu ditahan, masyarakat perlu senang hanya di Idul Fitri dan Nataru gitu. Justru ya masyarakat harus dijamin harga bahan pokoknya selama ya sepanjang tahun. Bahwa harga itu harus terjangkau. Harga itu harus barangnya juga tersedia. Barangnya tersedia, harganya terjangkau. Barangnya juga terjangkau. Nah ini yang harus dipastikan oleh kita. Nah oleh karena itu, stabilitas harga bukan hanya milik Nataru dan Idul Fitri. Oleh karena itu ya Kementerian Perdagangan harus memiliki strategi jangka panjang. Kan sangat ironis, ya, sangat ironis. Kita sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, bahkan kita hanya butuh 17% saja dari 100% produksi sawit nasional kita. Nah, tetapi kok kita dihadapkan kepada kelangkaan? Kelangkaan kenapa? Karena harga komoditas di tingkat internasional sedang tinggi. Yes, tetapi inilah cerminan bahwa kebijakan kementerian tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk menahan harga. Bahkan peraturan Menteri Perdagangan 4 kali, 3 kali direvisi, tidak mampu untuk bisa menghadirkan minyak yang itu diproduksi di tanah air kita dengan harga yang terjangkau. Terjangkau lah, gitu ya. Kita nggak berbicara murah sesuai hati, terjangkau. Ini yang penting. Karena apa? Karena kita tidak memiliki strategi jangka panjang. Nah yang berikutnya,
Harga itu sangat bergantung terhadap supply demand. Gak bisa dengan bluffing-bluffing, gak bisa. Para pengusaha, Anda tidak boleh menjual di atas HET. Kalau Anda menjual di atas HET, nanti ada nih Satgas Pangan. Loh, masyarakat harus jual rugi berarti. Orang harus jual rugi dong. Bulog gak boleh untung. Masa Bulog gak boleh untung? Terus dari mana mereka bisa hidup? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam menstabilkan harga. Hukum besinya adalah supply dan demand. Cukup nggak demandnya? Kalau demandnya cukup, mohon maaf, kalau supply-nya cukup, demandnya, maka harga akan lebih stabil. Atas demand maka harga akan stabil. Nah kalau selama bahwa supply-nya tidak cukup, apalagi supply-nya dikuasai oleh mafia-mafia, oleh para spekulan, supply-nya dikuasai oleh pihak asing, supply-nya hanya dikuasai segelintir orang yang tidak terjadi merit system atas perdagangannya, yang tidak terjadi persaingan atas perdagangannya, ya pasti harga itu akan tinggi, diatur di setel. Oke, Nataru, kemudian Idul Fitri, setel turunin. Tapi yang banyaknya ini, yang banyak harinya, naikin pelan-pelan. Ya masyarakat yang sulit, masyarakat yang jadi susah gitu loh. Ya coba ayo kita rumuskan di sini. Bagaimana Kementerian Perdagangan, bagaimana Direktur Utama Perum Bulog memiliki strategi jangka panjang yang sepanjang tahun mampu untuk menstabilkan harga. Mampu untuk bisa melakukan intervensi pasar yang ini menjadi ketakutan bagi siapapun. Wah, kalau misalkan saya tidak mampu menjual harga segini, saya akan rugi. Jangan, wah kalau saya menjual harga segini, saya ditangkap oleh Satgas Mafia Pangan. Jangan membuat ketakutan dan resah masyarakat. Ini tidak baik sistem ini. Yang harus dibangun adalah bagaimana keseimbangan supply dan demand, supaya betul-betul harga bisa kita stabilkan. Kemudian biaya distribusi. Kementerian Perdagangan harus bisa menghitung, Pak, berapa biaya produksi, biaya distribusi. Sehingga kemudian bisa menghitung berapa sih biaya, berapa sih harga yang harus diterima oleh masyarakat. Karena apa? Kalau Bapak juga neken-neken harga, ya, saya setuju. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, saya setuju. Harga di tingkat petani gabah 6.500, gabah kering giling. Gabah kering giling atau gabah kering simpan? Gabah kering giling kalau nggak salah. Kering panen, gabah kering panen 6.500. Saya setuju. Tapi kemudian diukur dengan biaya produksi di penggilingan, tambah biaya transportasi, tambah biaya tetek bengek, sikat, biaya mafianya sikat, nggak boleh ada di situ. Berapa sesungguhnya harga ideal di masyarakat? Tetapkan itu adalah sebagai harga nasional. Jangan kemudian harga di tingkat petaninya dinaikkan, tapi harga jualnya diturunkan. Ya orang pabrik enggan berproduksi. Lebih baik tidak membeli gabah petani. Daripada mereka harus rugi, dan atau kemudian berurusan dengan aparat penegak hukum. Gitu. Ya yang bijak bikin strategi. Bagaimana nilai jualnya ini yang pas di masyarakat. Nanti HET di masing-masing lokasi berbeda. Kalau di Jakarta mungkin karena suplainya numpuk di sini lebih besar. Di daerah-daerah produksi lebih turun harganya. Di produsen yang lebih tinggi agak naik sedikit. Diatur dong. Gitu. Pakai strategi, diumumkan kepada publik secara terbuka. Sehingga betul-betul sistem perdagangan kita diatur oleh regulasi yang ini bisa dipercayai. Kalau tadi versinya Pak Darmadi, ada kepercayaan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh institusi negara. Gitu. Kasihan. Presiden kasihan punya niat ingin baik ke masyarakat, tapi di bawahnya tidak bekerja. Ditelepon aja susah. Gitu loh. Nah ini yang menurut saya, tolong ya, jadi perhatian kita bersama. Kasus tekstil, kasus minyak goreng, kasus telur naik turun. Ketika turun orang enggan berproduksi. Ketika dia tidak berproduksi, harga naik. Bawang putih, tiba-tiba harga di luar negeri sekian, harga di dalam negeri sekian. Gimana sih?
Giliran dibuka kepada umum, harga anjlok. Giliran tertutup, harga naik. Gimana sih ini? Gitu loh. Saya tahu ini, gitu. Tidak harus terbuka seperti ini memang, gitu. Tapi ya tolong dibenahi, gitu. Ini dibenahi, gitu ya. Kemudian apalagi ya? Jangan-jangan. Kalau udah juga. Jangan-jangan. Oh, mumpung puasa. Jangan-jangan memelihara masalah justru. Semakin masalahnya banyak, semakin ada benefit gitu loh. Ini yang menurut saya. Saya yakin nanti kalau Bapak karena pasukan tempur, nanti bertempur aja Pak. Idealisme dulu lah dikeluarkan gitu. Di Bulog seperti apa idealnya. Tapi Bulog itu juga punya banyak kelemahan. Tidak punya anggaran. Saya sudah beberapa kali minta, itu anggaran yang dulu Bulog punya untuk Raskin 22 triliun yang dipindahkan ke Mensos, ambil lagi aja. Supaya untuk kekuatan membeli gabah masyarakat. Supaya tidak harus berhubungan dengan pihak ketiga. Bapak harus bayar bunganya aja mahal, gitu loh. Hutangnya menjadi banyak, kewajibannya menjadi banyak. Padahal ada anggaran yang dulu, ini menjadi anggaran Bapak di situ. Bapak bicara langsunglah kepada Presiden. Itu yang di Kemensos itu, yang dulu menjadi BPNT, balikan lagi Pak, menjadi Raskin, yang sekarang mungkin dirubah nanti polanya, tetapi ini adalah kekuatan finansial untuk bisa membeli gabah masyarakat. Dan yang terakhir, menurut saya, Pak Mendak, belajar dari persoalan-persoalan masa lalu, marilah kita memperkuat pengawasan. Karena bagaimanapun terjadinya kasus tadi, kasus Pertamina, juga itu tidak terlepas dari tupoksi dari Kementerian Perdagangan. Kasus pupuk, peredaran pupuk juga tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Perdagangan. Perkuat tata niaganya. Oleh karenanya saya setuju kalau nanti di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga, betul tidak Pak bunyinya? Perlindungan konsumen dan tata niaga, ayo perkuat di tata niaganya. Jangan sebentar-bentar kita harus ke aparat penegak hukum. Lalu ya kita punya infrastruktur di situ, punya pranata, karyawan ataupun pegawai di Kementerian Perdagangan, punya pengawas, punya apa namanya, kalau di PNS itu apa? PPNS, punya PPNS, ya berdayakan. Ini bisa kita wujudkan, ngapain ada kementerian A, kementerian B, kalau masih harus tergantung kepada institusi lain. Wujudkan apa yang menjadi tupoksi itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Jaga Pak, jadi kelemahan kita juga masih banyak jalur-jalur tikus yang ini menjadi masuknya impor dari negara lain. Kasus terjadinya sekarang, hancurnya tekstil, termasuk Tegal Gubuk. Tegal Gubuk itu suka bikin macet puluhan kilometer dulu Pak. Sekarang lengang, sepi. Ekonominya sepi. Karena apa? Karena institusi negara membiarkan penyelundupan yang pada akhirnya membuat mereka tidak kompetitif. Mereka pada akhirnya jatuh, meskipun dulu terkenal sekali Tegal Gubuk itu harga-harga yang sangat murah, diminati oleh para pengusaha UMKM. Dan berbicara UMKM menurut saya, selama bahwa tidak bisa dibenahi, arus impor masuk melalui celah-celah, pintu-pintu yang bisa tidak terawasi, bahkan penyelundupan boleh saja mungkin dilegalkan, menurut saya jangan harap kita akan tumbuh UMKM. Tidak akan tumbuh ekonomi kita, selama bahwa kita membiarkan ini terjadi. Jadi harapan saya minta melalui pimpinan, ada strategi jangka panjang dalam menstabilkan harga. Baik di Kementerian Perdagangan maupun di Perum Bulog, sehingga memastikan publik trust terhadap kebijakan negara atas barang dan jasa, atas harga barang dan jasa, dan publik akan memberikan dukungan penuh. Sehingga saya kira apa yang kita harapkan untuk bisa menstabilkan harga bukan hanya pada Nataru dan Idul Fitri, tetapi kita bisa menstabilkan harga sepanjang tahun. Terima kasih Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.